pertama ingin bersilaturahmi. Yang pertama kami mengapresiasi, terima kasih banyak atas perkenalan awal dari Partai Umat ini kepada kami selaku penyelenggara pemilu. Bahwa ini bukan sempalan tapi partai baru, ya. Cuma keanggotaan kemungkinan ada dari partai yang lain. Mantan partai. Ya. Harus diluruskan. Jangan dipertegas. Kami partai baru, sekali lagi partai baru dengan partai pecahan, ya siapapun boleh menjadi anggotanya, dan kita di dalam kompetisi dan kontestasi tidak memandang partai. Jadi semua partai adalah mitra sekaligus kompetitor kita nanti di pemilu legislatif yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Man habba ibasatahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asri falyasir rahimah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas sambutan Ketua KPUD dan anggota ya komisioner yang lainnya pada kunjungan DPD Partai Umat Kota Sukabumi, yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Mei tahun 2021 bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 Hijriah, yang mana kami kesini pertama udah melalui Ibu Ratna secara WA. Lantas kemarin saya memberikan permohonan kunjungan kepada Ibu Ketua, yang Ketua mengatakan bahwa ini bukan sempalan tapi partai baru, ya. Cuma keanggotaan kemungkinan ada dari partai yang lain. Ketua mengatakan bahwa ini bukan sempalan tapi partai baru, ya. Cuma keanggotaan kemungkinan ada dari partai yang lain. Mantan partai. Ya. Harus diluruskan. Jangan dipertegas. Nah, jadi tujuan kami ke sini pertama ingin bersilaturahmi, ya, bagaimana mudah-mudahan di hari Jumat Yaumul Azim menurut agama Islam, hari yang agung, ya, yang mulia, kita sesuai dengan hadis Nabi tadi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dijebarkan rezekinya, hendaklah menjalin tali silaturahmi, yang mana kapasitas ini kami sebagai partai yang baru berada di Kota Sukabumi, yang mana tidak saya katakan tadi dideklarasikan tanggal 17 Ramadan ya 1442 Hijriah, sekarang tanggal 15 Syawal 1442, jadi usianya 1 bulan pun kurang 2 hari, kalau hitungan 1 bulan 30 hari. Yang mana di sini kami salah satunya selain memperkenalkan diri ke KPUD, kemarin saya ke Kesbangko, dan juga nanti kemungkinan instansi-instansi yang sekiranya harus kami datangi, insya Allah kami akan menempuh jalur itu. Begitu tak kenal maka tak sayang, kebetulan di sini kami dipercaya ini Bapak Insinyur Samsijar sebagai Ketua DPD, saya adalah CCS PDI sebagai sekretaris, yang mana Samsijar adalah sebagai pengusaha, kalau saya sebagai di yayasan, mengelola yayasan. Itu sekali lagi saya atas nama DPD Partai Umat Kota Sukabumi mengucapkan terima kasih atas penerimaan dan juga atas nanti kemungkinan dari surat tadi ada keinginan yang kemungkinan di KPUD Kota Sukabumi dapat sekiranya tidak menjadi masalah, ya, bisa memberikan sesuatu yang sekiranya sebagai modal awal bagi kami mengembangkan partai umat di Kota Sukabumi. Itu kami serahkan pada Bapak Ketua untuk memberikan apa yang akan disampaikan kepada Ibu Ketua dan juga anggota komisioner KPUD Kota Sukabumi. Waktu dan tempat kami
Bu. Baiklah, Silakan Ki Bapak. turun sahabat sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya bersama sahabat sekjen sangat berbahagia sekali mengikuti Bapak UPD dan juga yang ini dengan komisioner juga Pak Sekjen dari KPUD. Alhamdulillah saya bisa diterima dan mohon maaf bila agak terlambat sedikit, tetapi juga mudah-mudahan tidak mengganggu kerja dan kinerja dari KPUD. Mudah-mudahan kedatangan kami bisa menjalin kerjasama yang baik antara Partai Umat dengan KPUD. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh sahabat Ustaz Cece bahwa kedatangan kami ke sini itu selain silaturahmi juga ada hal yang memang kami inginkan berkaitan permintaan data yang terutama itu satu, terus yang keduanya kami juga ingin mengetahui secara persepsi kami berkaitan dengan bagaimana partai baru itu bisa mengikuti kontestasi pemilihan nanti pada saat 2024. Nah, kedua hal tersebut mudah-mudahan bekal bagi kami untuk segera ditindaklanjuti, karena memang ya partai baru langkahnya harus cepat, gesit gitu ya, harus mengejar betul-betul ya, ada ketinggalan daripada partai yang memang sudah eksis. Jadi memang kami partai baru, sekali lagi partai baru dan partai Sempalancahan ya, siapapun boleh menjadi anggotanya, dan kita di dalam kompetisi dan kontestasi tidak memandang partai. Jadi semua partai adalah mitra sekaligus kompetitor kita nanti di pemilu legislatif yang akan datang, dan KPUD adalah sebagai yang kita ketahui sebagai penyelenggara dan penyelenggara sekaligus membuat suatu aturan-aturan yang mudah-mudahan nanti bisa melahirkan anggota-anggota dewan yang bisa berkontribusi yang baik untuk atas pemilih Jawa Barat dan juga untuk DPR. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan, dan kemarin surat yang sudah dilayangkan ke kami dan kami sudah membaca surat tersebut mengenai pemberian SK dengan permohonan untuk audiensi berkenaan dengan proses pemilihan. Tentu yang pertama kami mengapresiasi, terima kasih banyak atas perkenalan awal dari Partai Umat ini kepada kami KPU selaku penyelenggara pemilu. Tentu yang pertama kami mengapresiasi, terima kasih banyak atas perkenalan awal dari Partai Umat ini kepada kami KPU selaku penyelenggara pemilu rakyat, karena perlu diketahui bahwa kami ini di tingkat kabupaten kota adalah sebagai penyelenggara pemilu yang melaksanakan kegiatan pesta demokrasi, karena kami di sini posisinya adalah terpimpin oleh KPU. Sementara untuk di tingkat provinsi itu adalah sebagai koordinator, dan untuk di tingkat KPU RI adalah sebagai regulator. Tentu karena kami sebagai pemerintah kekuasaan negara pemilu ini, ya kita bagaimanapun tentu akan mengikuti semua regulasi yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Mungkin posisi kami dulu Pak. Tadi mungkin regulasi kami ikutin aja seperti apa yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, dan itu secara berjenjang, secara vertikal sampai ke tingkat yang paling bawah. Nah kemudian posisi untuk kami di KPU Kota Sukabumi ini memang formasi yang saat ini untuk periode 2018 sampai 2023 itu berbeda dengan yang sebelumnya, karena kami incumbent saya Pak Agung dengan Pak Hala. Jadi di tahun 2013-2018 adalah saya kami, kemudian Pak Agung Baswara, lalu Pak Harlan, Pak Hamzah, almarhum, dengan satu lagi Pak Dedi. Periode yang berikutnya kami kebetulan mengikuti kembali, dan alhamdulillah 3 orang yang ini masuk semuanya. Nah
Nah, tetapi ditambah lagi oleh sekali 2 orang ini yang luar biasa. Ini apalagi Ratna Istiana, ini juga dia memegang divisi sosialisasi. Kalau kamu tetap di divisi teknis, kalau Arat di sisi program dan data. Kemudian yang tambah lagi yang perempuan satu lagi Ibu Siska Agusia itu memegang di hukum, mengganti Pak Dedi. Sementara saya hanya juga jadi ketua juga, ini sebagainya catatan nama saja Pak, karena kalau kami berlima ini adalah politik kolegial yang memiliki hak yang sama, jadi tidak ada perbedaan sama kami. Nah, cuma gajinya, Pak. Gajinya juga tidak Oh, nggak beda ya? Oke, beda. bedanya sedikit. sedikitnya bukan sedikit lagi, sedikit Bedanya karena potongan pajak aja. yang sedikit sekali Pak, tidak ada itu, jadi tidak terlalu signifikan berpengaruh. Bersnya rupiah, Bu. Iya. Alhamdulillah. Ya, itu yang tentu sebuah komitmen yang tidak bisa ditawar-tawar. Terutama nanti tentunya menjelang pesta demokrasi barangkali kita tetap punya hubungan dengan baik dengan partai-partai politik, tapi tentu kami tidak akan intervensi kepada partai-partai politik sudah, ataukah kita diintervensi oleh partai politik itu sudah menjadi bagian yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Barangkali harga mati lah Pak, barangkali bagi kami. Mudah-mudahan kami di sini berlima dengan kemarin dengan ada pesta demokrasi 2019, alhamdulillah kita bisa melewati itu dengan damai, aman, lancar, kondusif. Ya Pak, kita mendapatkan banyak apresiasi dari pihak baik partai politik maupun dari pihak pemerintah daerah, baik dari tingkat provinsi pun alhamdulillah. Dan tentu ini kita harapkan sampai nanti pun estafet ya generasi berikutnya kita tetap ingin mempertahankan di kota Sukabumi itu bisa berjalan bisa seperti ini. Jadi bisa mempertahankan ketika berjalannya itu tidak ada hal-hal yang memang membuat citra yang tidak baik bagi keberadaan kota Sukabumi. Itu mungkin Pak sebagai langkah awal kenangan dari kami. Nah, adapun dengan adanya tambahnya partai yang baru, tentu kalau kami sih senang-senang aja ya meramaikan dunia persilatan. Tambahan honor Ya, gitu ya. iya, jadi tentu kami senang lah ya dengan tambahnya ini gitu. Nah, nanti kalaupun di tahun 2024 kan kita sudah pasti Pak sudah menuju ke 2024, berarti kita akan melaksanakan hajat besar, dan baru kali ini kita laksanakan 2 dalam 1 tahun, yaitu pemilunya dengan pilkadanya, pemilihan dan pemilunya. Jadi tentu ini merupakan tentu tugas yang sangat berat bagi kami Pak, apalagi kami di tingkat implementator ini. Tapi apapun itu menjadi risiko kami, tentunya dengan berbagai macam hal yang menguatkan kami lah, nanti dari regulasinya, dari teman-teman juga, dari SDM seterusnya lah, sampai ketika nanti yang KPPS-nya mungkin kita juga harus betul-betul solid gitu menjaga satu hubungan yang sangat-sangat baik, koordinasi yang baik, sehingga kita bisa berjalan. Nah, itu mungkin untuk yang pelaksanaan nanti. Nah, kemudian untuk tahapan nanti mungkin oleh Pak juga akan dijelaskan lebih detail lagi, karena beliau udah pakarnya lah. Dia mah tos kamus berjalan di luar kepala untuk urusan masalah Handphone maksudnya di luar kepala. dan apa-apa dah ya dong. Nah, ininya karena tentu ini andalan kami Pak Agung ini gitu. Jadi nanti seperti apa persyaratan dan seterusnya nanti akan dilakukan oleh Pak Agung. Hanya yang jelas untuk ini kalau misalnya tahapan itu disetujui oleh DPR dengan KPU itu permintaannya dari KPU itu adalah 30 bulan. Berarti akan yaitu di bulan November tahun 2021 ini sudah masuk tahapan. Ya berarti sudah masuk ke dalam verifikasi ya. Partai politik itu memakan waktu yang cukup panjang, karena memang ketika ini beririsan, soalnya nanti akan beririsan juga dengan pilkadanya kan di tahun November di tahun 2024, ininya Februari misalnya 2024. Jadi pasti ada masa-masa beririsan dengan pilkada, sehingga kita agak panjang di 30 bulan. Nah, itu mungkin mengenai sepintas gitu ya Pak kaitan dengan ini. Nah, adapun bagaimana nanti strateginya, karena ini mah kalau di marketing mah tahap perkenalannya introduction, yang namanya tahap perkenalan memperkenalkan posisi kita kepada masyarakat luas khususnya di Kota Sukabumi tentu tidak mudah lah Pak, bagaimana membawa
bagaimana dikenal oleh masyarakat Kota Sukabumi juga di seluruh Indonesia ya Pak ya tentunya. Nah itu bagaimana bisa dikenal dan bisa menjadi bagian dari pesta demokrasi nanti, tentu ini tantangan bagi Partai Umat yang tadi jangan sampai ada bahasa sempalan itu ya. Ya itu karena mungkin orang masyarakat awam yang tidak mengerti bahwa memang mungkin karena ada orang-orang yang memang mungkin ada di partai sebelumnya, dan jadi menyimpulkan seperti itu. Tapi ini mah partai baru Pak Nginten pokoknya. Jadi untuk tahap perkenalan ini tentu banyak hal yang memang perlu dilakukan oleh Partai Umat ini supaya mungkin nanti nah, sehingga masyarakat tahu nih, oh ini kayak Partai Umat gitu kan ya. Gitu. Nah paling itu sementara dari saya. Adapun nanti berbagai macam kegiatan seperti biasa kita buka, berarti kemudian tidak ada tahapan, kemudian tidak ada pekerjaan, banyak pekerjaan kita lakukan. Namun setiap minggu kita melakukan kegiatan mulai dari program data setiap minggu dan disibukkan juga dengan berbagai macam kegiatan. Salam Mas. Salam. Enggak. Nah itu mungkin selanjutnya mungkin dari Pak Basuki, barangkali dulu dari Pak Basuki sebelum ke pengunculannya ada yang mengatakan karena beliau adalah sekretaris KPU menggantikan Pak Deddy Kurniadi. Maka